Iya, terkait TKMPN gimana jadinya pelaksanaannya? Sapa dulu Pak Budi. Oh iya, Oh, udah ya. Oke. Semangat sangat pagi. Ya, jadi Gimana gimana Pak Budi? untuk TKMP tahun ini acaranya bagaimana jadi? Untuk TKMPN tahun ini tetap diselenggarakan, hanya mengingat sedang ada corona nih Pak. Jadi TKMPN akan dilaksanakan dengan 2 teknik pelaksanaan, virtual dan offline. Dan rencananya akan dilaksanakan di Jabodetabek. Untuk informasi lebih lanjut, kami sedang menunggu perkembangannya, akan segera kami update ke teman-teman Sobat Mutu nih Pak Budi. Itu kira-kira pesertanya seperti apa yang akan daftar? Nah, ini nih Pak Budi, ternyata di kegiatan inovasi dan improvement sendiri, teman-teman tuh banyak nih Pak Budi istilah-istilah yang membingungkan buat teman-teman. Nah, pengelolaannya pun seperti itu teman-teman Sobat Mutu. Jadi di tempat-tempat pengelolaan ada yang namanya macam-macam, ada yang namanya budaya kerja, manajemen improvement, ada bisnis proses improvement dan lain-lain yang teman-teman kadang pikir ada wadahnya, ada pengelolaannya gitu. Dan untuk jenis tim-timnya pun beda-beda nih Pak Budi sesuai dengan implementasinya. Ada GKM, QCC, PKM dan lain-lain. Nah, untuk penerapannya sendiri di perusahaan itu gimana sih Pak biar teman Sobat Mutu bisa mengimplementasikannya di perusahaannya? Ya, mungkin kalau kita bicara tim improvement ya, tim inovasi ya, itu mungkin kita bisa flashback ke asal muasalnya ya, tim ini berbentuk seperti apa ya. Jadi Ishikawa yang pertama kali menggagas tim ya, mereka sebut ya QCC ya, itu adalah tim dalam satu kelompok kerja, di mana tim itu secara aktif mengidentifikasi masalah yang ada di tempat kerja mereka, kemudian memecahkannya. Dan kan masalah tidak mungkin satu, pasti banyak masalah-masalah kan. Jadi begitu satu masalah selesai, kemudian masuk masalah kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi mereka selalu kumpulkan masalah yang ada di tempat kerja mereka, buat prioritas, ya ada mungkin Pareto atau apa, terus kemudian mereka kerjakan satu persatu gitu. Dan Ishikawa beranggapan bahwa karena mereka yang mengerjakan proses itu, mereka lah yang paling paham tentang masalah yang terjadi. Bahwa nantinya secara teknis mungkin ada bantuan dari mungkin bagian lain, departemen engineering atau apa, tapi pada dasarnya karena mereka yang sehari-hari bekerja di situ, mereka yang paling paham tentang masalah di proses itu. Jadi ini sebenarnya solusi brilian dari Ishikawa ya, Toru Ishikawa. Jadi sebaiknya di setiap proses tuh ada tim, dan tim ini selain bekerja rutin sesuai dengan target, sesuai dengan SOP, mereka juga secara aktif mengidentifikasi masalah yang ada. Dan namanya kita di bumi ini selalu ada aja masalah ya. Jadi mereka terus lakukan improvement dan inovasi-inovasi. Jadi prinsipnya itu sebenarnya. Nah, bahwa dalam organisasi mungkin ada nama-nama yang unik, ya silakan aja. Jadi mungkin organisasi mau kasih namanya bukan QCC atau kalau di bahasa Indonesia gugus kendali mutu ya, kalau bahasa Inggris Quality Control Circle, bahasa Indonesia gugus kendali mutu. Tapi kalau ada organisasi mau kasih nama yang berbeda, silakan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk Sobat Mutu di internalnya sendiri di perusahaannya Pak Budi, tahapannya gimana tuh Pak Budi? Apalagi mereka juga kadang kan pengetahuannya kurang ya. Ternyata ada kegiatan nasional nih kayak TKMPN, bahkan ada internasionalnya. Nah, itu tahapannya gimana sih Pak Budi untuk penerapannya di internal perusahaan ya? Ya, teman-teman ya. Seru ikut konvensi-konvensi itu, tapi QCC itu tidak dibuat atau dilakukan aktivitasnya untuk konvensi ya. Jadi konvensi itu pesta mutunya lah. Jadi sebenarnya setiap organisasi, apapun organisasinya, membutuhkan tim semacam QCC ini. Jadi harusnya secara organisasi itu ada komitenya, kemudian dibentuklah tim-tim sesuai dengan bagiannya, sesuai dengan departemennya, revisinya. Jadi setiap ada proses tertentu atau bagian tertentu di situ ada dibentuklah tim. Jadi timnya itu tidak 1, 2
dalam satu organisasi hanya satu atau dua, tidak, tapi semua bagian berkesempatan untuk juga lakukan improvement gitu. Jadi mestinya tim tuh banyak sebesar organisasi itu ya. Jadi ada komitenya, tentunya juga mungkin ada yang bantu ya, mungkin kita kenal sebagai fasilitator Inovasi ya. Jadi, fasilitator inovasi. Jadi fasilitator itu membantu tim-tim ini untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, kemudian menerapkan solusinya, mengevaluasi. Ya, ini perlu dibantu, terutama yang baru-baru awal-awal ya. Di peran fasilitator sangat penting. Jadi harus ada komitenya. Jadi dari manajemen memang mesti concern ya. Mesti komitmen, involvement dan support. Karena ini juga manfaatnya ya buat organisasi itu sendiri. Jadi organisasi kalau mau punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ini tim-tim ini sebenarnya sangat membantu untuk organisasi mencapai target-target itu gitu. Jadi memang harusnya dibuat sistemnya, ada komitenya dan ada strukturnya, betul, ada struktur sistem baik. Jadi baik tersistem dengan baik juga nih Sobat Mutu termasuk nih. ada SOP-nya gitu. Jadi bukan sporadis, bukan apa. Nah bahwa nanti improvement ini ada yang cukup bagus kan, mereka sharing ya, presentasi dia, terus wah ini kayaknya bagus nih, boleh juga nih kita sharing ke mungkin ke acara nasional seperti TKMPN ya, Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional ya. Itu silakan aja. Jadi kita di TKMPN ini acara yang istimewa ya. Jadi setiap peserta bisa sharing sekaligus bisa lihat ide-ide sharing dari banyak tim lain. Dari perusahaan. Oh ya, informasi aja teman-teman, untuk tahun kemarin kita itu ada sekitar 435 tim yang bergabung di acara kami. Itu improvementnya dari segala bidang usaha, jasa, perkebunan, juga food and beverage, migas, pertambangan, itu semuanya ada. Perbankan ya, kesehatan. Jadi memang merupakan suatu ajang yang baik untuk teman-teman mengapresiasi diri dan juga bisa melihat improvement teman-teman lainnya nih. Ya mesti seru tuh, mesti Sobat Mutu mesti datang deh. Sayang melewatkan. Kalau belum ada ide, belum ada tim, belum apa, datang lihat aja. Tapi kalau sudah ada tim yang Sobat Mutu, ada improvement, ada apa, bisa di-sharing, silakan sharing. Silakan juga. Sekian sharing kita, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi Sobat Mutu. Salam inovasi.